Om Swastiastu. Aku kelas 11. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 11. Nah, untuk mata pelajaran PPKN, kembali Bapak yang akan memandu kalian atau yang akan memberikan kembali materi-materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di kelas 10 kalian sudah banyak saya berikan terkait dengan sistem pembagian kekuasaan, kemudian undang-undang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian terkait juga dengan integrasi nasional, kemudian terkait juga dengan ancaman terhadap NKRI atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk hari ini, untuk kelas 11 ini, saya sedikit memberikan pengantar dulu ya. Kita mulai penuh pelajaran kita. Kita akan memulai pelajaran kita yang pertama, materi yang pertama itu minggu depan. Ya, sekarang saya akan perkenalkan dulu. Ini tidak perlu ya, yang ini. Nah, di benak kalian pasti berpikir apa sih yang akan diberikan di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk PPKN materi yang pertama yang akan kita sama-sama bahas, yang saya harapkan nanti kalian bisa mempraktekkan di dalam kehidupan, baik itu kehidupan di keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, artinya bagaimana kalian bisa menyeimbangkan, mengharmonikan antara hak kalian dan kewajiban kalian selaku umat manusia. Dan pelaksanaannya itu sesuai dengan perspektif Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian yang kedua, materinya terkait dengan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, ini setelah kita membahas hak dan kewajiban, kita akan membicara tentang demokrasi. Ya, bagaimanakah sistemnya? Di bab kedua kita bahas. Nah, nanti karena ini masih dalam suasana pandemi COVID gitu, saya akan berikan fokuskan kedua ini dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan berbicara, saya akan perkenalkan sedikit materi yang lumayan menarik atau sangat menarik lah di dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang sistem hukum. Jadi di sana kita akan bahas, kalau ada waktu kita akan bahas terkait dengan seperti apa sih hukum itu ya. Untuk sementara karena ini pandemi COVID, kita akan bahas terkait dua hal ini dulu. Nah, penilaian masih sama, jadi anak-anakku, sikap utama ini. Nah, bagaimana kalian serius mengikuti online ini ya, pembelajaran online, walaupun nanti ketika kalian ada masalah tentang kuota, ada masalah tentang apa istilahnya, jaringan misalkan, atau tidak mempunyai HP, sebenarnya itu bisa kita siasati ya. Kalian bisa mencari saya di sekolah. Nah, kalian tanya, kumpulkan ataupun mau bertanya tentang materi, silahkan di sana. Nanti bikin janji dengan saya akan datang ke sekolah. Kemudian pengetahuan, jelas. Pengetahuan seperti kelas 10 itu terkait dengan nanti tugas, penampilan harian. Keterampilan kelas 10 saya sudah sering berikan terkait dengan mind mapping misalkan, kemudian nanti mungkin kalau ada membuat puisi terkait dengan Indonesia, itu termasuk jenis penilaian keterampilan yang akan saya berikan ke kalian. Nah, itu. Kemudian
Nah, ini materinya, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, ini tujuannya ya. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Kalian dapat memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia dan nanti bisa mengharmonisasikannya, bisa memadukannya, bisa menyeimbangkannya di dalam kehidupan kita. Kemudian dapat memahami, nah bagaimana sejarah perjuangan hak asasi manusia. Kita bahas mungkin 3 banyak sejarah perjuangan hak asasi manusia. Tapi saya di sini karena terbatas waktu, saya akan ambil 3. Mungkin saya akan ambil makna kata, kemudian piagam makna kata, kemudian piagam PBB, mungkin piagam perjuangan HAM dari Prancis ya, yang sejarah perjuangan HAM di Prancis. Nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian, nah, dapat memahami bagaimanakah ciri-ciri hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir nanti dapat memahami pembagian HAM. Ini untuk KD yang pertama ya, itu tujuan pembelajaran. Nanti untuk secara keseluruhan nanti akan ada juga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana penegakan hak asasi manusia, apa hambatan penegakan hak asasi manusia akan saya berikan di 1 bab ini. 1 KD ya, kompetensi dasar. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Anak-anakku tetap absen. Ketika ada permasalahan silahkan segera hubungi gurunya. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri video singkat ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.